Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Nindya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis dari PT Sepatu Bata, yang mana ini adalah proyek UAS kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mbak Lutfia Salsabila dengan NIM akhir 1123, lalu Mas Wesley Eduardo dengan NIM akhir 1126. Lalu saya sendiri Muhammad Trianwar dengan NIM akhir 1159, Mas Ridho Karim dengan NIM akhir 1160, dan juga Mbak Ayu Febi dengan NIM akhir 0282. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 8 bagian yang terdiri dari pendahuluan, profil perusahaan, analisis lingkungan bisnis, strategi bisnis, kinerja perusahaan, lalu tantangan dan masalah, lalu solusi dan rekomendasi, serta kesimpulan. Pada bagian pertama, pendahuluan akan dijelaskan oleh Mas Ridho Karim, dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan tanpa kembali dulu ke host. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, baik. Untuk yang pertama di bagian pendahuluan, di sini kita masuk ke latar belakang. Nah, industri alas kaki di Indonesia itu berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi negara pada awal tahun 1980-an. Nah, meskipun industri ini itu tumbuh stabil setiap tahunnya, secara sektoral, kinerjanya itu belum memuaskan. Nah, dari skala usaha, hanya industri berskala besar yang dapat tumbuh secara signifikan. Namun, sejak awal 90-an, industri alas kaki Indonesia itu mengalami pertumbuhan besar berkat masuknya investor asing yang fokus pada produksi alas kaki untuk ekspor. Dan perkembangan pesat ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga situasi politik dan keamanan dalam negeri tetap kondusif untuk pertumbuhan industri alas kaki. Nah, PT Sepatu Bata Tbk sebagai perusahaan asal Czechoslovakia juga ikut meramaikan industri alas kaki di Indonesia. Nah, PT Sepatu Bata ini adalah produsen sepatu yang merupakan bagian dari Bata Shoe Organization. Nah, perusahaan ini itu memproduksi berbagai jenis alas kaki termasuk sepatu kulit, sandal, sepatu kanvas, dan sepatu olahraga. Nah, secara PT Bata di Indonesia sendiri itu sudah dimulai sejak 1931. Nah, dengan usia yang sudah dibilang cukup tua itu, PT Bata bahkan sudah mengalami brand localization. Nah, brand localization ini eh, maksudnya itu mereka itu sudah jatuh di persepsi masyarakat sebagai brand lokal. Hal tersebut itu menggambarkan bahwa PT Bata itu sudah memiliki posisi yang cukup strategis dalam persepsi konsumen. Tambah lagi, sebagai produsen sepatu terbesar di Indonesia, membuat perusahaan ini memiliki akses ke teknologi yang lebih maju. Nah, dengan berbagai dinamika dalam industri alas kaki Indonesia, PT Bata itu sudah cukup lama mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dengan inovasi dan adaptasi terhadap lingkungan pasar. Namun, baru-baru ini PT Bata menutup salah satu produksi di Purwakarta dan gerai-gerai yang tersebar di Indonesia. Nah, penutupan tersebut itu secara umum akibat efisiensi produksi yang bersamaan dengan berubahnya selera konsumen. Nah, hal itu berawal dari upaya PT Bata dalam bertahan saat turunnya konsumsi masyarakat sejak pandemi COVID. Nah, kerugian tersebut itu terus berlanjut hingga sekarang dengan menurunnya tingkat permintaan dari konsumen atas jenis produk yang diproduksi PT Bata. Dari kasus penurunan tersebut bisa disimpulkan bahwa perubahan preferensi konsumen terhadap produk sepatu yang terbilang cukup cepat. Berubah ini tidak namun membuat dikejar oleh PT Bata yang kurang fleksibel dan sikap dalam respons suatu perubahan. Selanjutnya, ke tujuan dari analisis ini. Nah, tujuan dari analisis strategi PT Sepatu Bata ini yang pertama ada mengidentifikasi lingkungan bisnis dari PT Sepatu Bata, lalu strategi bisnisnya, lalu kinerja dari PT Sepatu Bata sendiri, dan mengidentifikasi tantangan dan masalah yang dihadapi. Nah, yang terakhir di sini ada mendapatkan solusi dan rekomendasi atas masalah yang dihadapi Sepatu Bata. Metodologi yang digunakan dalam penulisan esai ini merupakan metode deskriptif yang digunakan dengan pengumpulan data sekunder melalui aplikasi perusahaan dan sumber-sumber lain yang relevan. Nah, lalu masuk ke bagian profil perusahaan. Nah, pada
Bata itu didirikan sejak tahun 1894 di Zlin, salah satu kota di Czechoslovakia, oleh Thomas, Anna, dan Antonin Bata. Nah, Bata bersaudara ini merupakan tokoh di balik nama besar Bata yang ada hingga sekarang. Ketiga bersaudara tersebut memulai inovasi mereka dengan mengganti sistem bengkel tradisional yang beranggotakan satu orang menjadi perusahaan yang berkala 10 sampai 20 orang. Nah, mereka itu menginovasi dengan teknik produksi mekanis dan mesin pembuat sepatu pertama yang diakui uang. Selanjutnya, tak lama kemudian setelah perusahaan ini melakukan ekspansi ke Korea, ke, ah, ke Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, jadi mereka itu produksi sudah terbesar sebar di 60 negara dengan produksi yang berpusat di sekitar 26 negara. Nah, perkembangan PT Pajak di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1931, yang dimulai dengan kerjasama yang dijalin oleh Tata dengan Netherlands Indies sebagai importer sepatu dan beroperasi di Tanjung Priok. Tapi tidak berhenti di situ. 6 tahun kemudian, Thomas Bata juga mendirikan pabrik di sekitar perkebunan karet area Kalibata, Jakarta Selatan. PT Bata juga mulai mencetakkan sahamnya di Jakarta Exchange pada tanggal 24 Maret tahun 1982, yang dilanjut dengan pembangunan pabrik sepatu di Purwakarta, mendapatkan perizinan impor serta distribusi umum pada tahun 2004. Namun setelah hampir 1 abad berdiri, PT Bata mulai menutup gerai-gerainya di Indonesia pada tahun 2020 karena inflasi produk dan tidak mampunya mereka untuk memenuhi selera konsumen. Lalu sekarang PT Bata itu sudah mulai beralih pada lini bisnis retail dan penjualannya secara online. Nah, masuk ke visi misi. Jadi PT Bata itu memiliki visi untuk menguatkan posisi sebagai pemimpin bisnis bidang alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek maupun panjang. Nah, visi mereka sendiri itu adalah berhasil menjadi organisasi alas kaki dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan paham tentang kondisi pasar. Nah, berikut ini merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh sepatu Bata. Mereka itu cenderung mengacu pada struktur fungsional. Di sini dengan adanya presiden direktur, lalu di bawahnya ada departemen yang memiliki fungsionalitasnya sendiri. Nah, di sini bisa terlihat mulai dari supply chain director, retail director, atau marketing, nah seterusnya. Yang memiliki fungsi turunan lagi. Oke, mungkin sekian terkait pendahuluan. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Oke, selanjutnya adalah analisis lingkungan bisnis yang akan saya jelaskan sendiri. Pada analisis kali ini, kami menggunakan 3 bentuk analisis, yaitu PESTEL, analisis SWOT, dan juga analisis by process. Untuk kita memasuki yang pertama, itu analisis PESTEL. Analisis PESTEL ini adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu bisnis. PESTEL ini terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, dan juga legal. Berikut adalah hasil analisis kami terkait PESTEL PT Sepatu Bata. Yang pertama adalah politik. Pada tahun ini pergantian pemimpin menjadi peluang untuk PT Sepatu Bata untuk mendapatkan keuntungan dari arah kebijakannya. Namun di sisi lain juga gejolak politik kan meningkat gitu, jadi mengakibatkan lusunya ekonomi dan daya beli konsumen itu menurun karena adanya gejolak politik ini. Lalu yang kedua yaitu ekonomi. Eh, Kebiasaan masyarakat saat ini tuh berubah, di mana masyarakat lebih konsumtif dalam memberi barang. Ini memberikan keuntungan untuk sepatu bata. Namun di sisi lain, pada 2024 ini ekonomi Indonesia melandai, seperti nilai mata uang yang terus menurun ke 16.000, lalu itu bisa berakibat pada biaya impor yang lebih tinggi. Lalu juga di sisi lain suku bunga terus meningkat. Di pada faktor ketiga yaitu sosial.
pertumbuhan populasi Indonesia yang meningkat ini memberikan peluang bagi PT Sepatu Bata untuk memperoleh konsumen yang lebih luas lagi. Namun di sisi lain juga kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap itu meningkat karena sehingga PT Bata perlu berhati-hati dalam memilih alternatif bahan baku karena kesadarannya meningkat. Lalu untuk teknologi ini sangat sekali membuka peluang bagi PT Sepatu Bata karena dengan adanya teknologi PT Sepatu Bata ini bisa menjual secara online, lalu juga bisa mengembangkan percetakan 3D dan lain sebagainya. Namun di sisi lain juga keterbukaan teknologi ini juga membuat masyarakat itu terbuka untuk memilih opsi-opsi sepatu lain gitu. Lalu pada bagian kelima yaitu environment atau lingkungan, kesadaran akan bahan baku alternatif memberikan peluang bagi PT Bata untuk mengembangkan bahan lain yang tersedia di lingkungan. Namun di sisi lain juga perubahan iklim kan sekarang tidak menentu ya, tidak dapat diprediksi. Itu juga bisa berakibat fatal pada bahan baku yang tersedia di lapangan. Lalu untuk legal atau hukum, yaitu adanya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang disahkan itu mengubah hampir beberapa tatanan dalam hukum di Indonesia dan juga bisa menjadi peluang bagi pebisnis termasuk PT Bata itu sendiri. Selain itu juga tenaga kerjaan yang mengatur upah dan lain sebagainya itu juga harus ditaati oleh PT Sepatu Bata. Lalu analisis yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini mengevaluasi dari pihak internal yang terdiri dari strength dan weakness, lalu dari pihak eksternalnya itu opportunities dan threat. Berikut adalah hasil analisis kami dari PT Sepatu Bata menggunakan analisis SWOT. Pada kekuatan, PT Sepatu Bata ini merupakan merek yang kuat dan dikenal secara global. Perusahaan telah beroperasi di lebih dari 70 negara dan produksi di 27 negara. Itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Lalu juga yang kedua adalah portofolio produk yang luas dan beragam, termasuk sepatu olahraga, sepatu formal, dan juga alas kaki lainnya. Yang ketiga, jaringan distribusi dalam negeri yang luas, mencakup toko retail, e-commerce, dan mitra distribusi. Sampai akhir tahun 2023 sendiri tercatat ada 458 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat adalah koneksi dengan supplier bahan baku. Eh, Koneksi ini sangat amat memberikan keuntungan bagi PT Sepatu Bata karena perusahaan bisa mendapatkan supplier berkualitas tinggi yang dapat diandalkan serta dapat menekan biaya produksi. Lalu yang masuk yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah kurangnya diversifikasi bisnis selain sepatu. Ini sangat teramat terpaku kepada sepatu. Lalu yang kedua adalah citra konsumen yang rendah. Alih-alih mendapatkan sebutan legend, terkadang PT Bata ini lebih disebut eh, merek yang kuno atau tua gitu loh, kolot gitu. Jadi citra mereknya rendah, citra konsumennya rendah. Lalu yang ketiga adalah persaingan pasar yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan PT Bata memiliki pangsa pasar yang sangat tinggi gitu. Karena sekarang di banyak-banyak produsen yang lain yang sama kuatnya. Dan yang keempat adalah penjualan turun dari tahun ke tahun. Dari tahun 2022 ke 2023 itu PT Bata mengalami penurunan sebesar 5,2% dari penjualannya. Pada bagian ketiga, pada opportunities atau peluang, PT Bata memiliki 4 peluang yang dapat diambil oleh perusahaan, yaitu penetrasi pasar baru di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Lalu perluasan lini produk untuk memenuhi tren mode dan kebutuhan konsumen yang berbeda, yang berubah. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan e-commerce dan penjualan online untuk meningkatkan penjualan. Dan yang keempat adalah kerjasama dengan merek lain atau hal-hal lain yang lagi booming untuk menciptakan produk kolaborasi. Pada bagian ancaman, kami menganalisis ada 4 ancaman, yaitu persaingan yang ketat dari sepatu terkenal, lalu fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi harga bahan bakar. Yang ketiga adalah perubahan tren yang sangat cepat saat ini. Dan yang keempat adalah duplikasi di pasar yang dapat menurunkan penjualan serta melemahkan nama
nama merek. Analisis ketiga yang kami gunakan adalah analisis Five Forces. Pada analisis ini, kami memberikan nilai dari 1 sampai 5, mana yang paling berbahaya dan juga tidak, yang sudah kami gambar dalam diagram yang ditampilkan. Ancaman untuk pendatang baru bagi kami adalah nilainya 3 karena bagi pemain baru itu akan sulit untuk masuk ke industri alas kaki yang mana pemain-pemain kuatnya sudah kuat. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa pemain baru bisa masuk begitu saja. Lalu power of supplier ini kami analisis untuk memberikan nilai 1 atau tidak terlalu berbahaya karena PT Bata ini sudah nama yang sangat kuat. Jadi untuk mendapatkan supplier yang berkualitas tinggi dan memiliki biaya yang rendah itu hal yang sangat gampang untuk perusahaan karena dengan nama besar PT Bata. Lalu, power of buyers, kami memberikan nilai 2 karena, teknologi memperluas potensi konsumen Bata, perusahaan Bata. Ini tidak terlalu menguntungkan, tapi tidak terlalu juga mengancam bagi perusahaan. Yang keempat adalah ancaman produk substitusi. Ini kami memberikan nilai 4 karena, beragamnya jenis yang berada di pasaran dan juga sekarang munculnya sepatu-sepatu serbaguna yang bisa dipakai untuk berbagai kegiatan, misalkan untuk formal dan juga casual, atau casual dan juga apapun itu akan membuat, perusahaan Bata yang, apa ya, terpaku misalkan formal, ini sneakers, ini untuk lari dan lain sebagainya itu, eee, akan kesusahan dan juga akan menjadi ancaman gitu. Lalu yang kelima adalah persaingan antar pesaing yang ada. Ini kami memberikan, nilai 5 atau sangat mengancam bagi perusahaan karena persaingan industri sepatu sangat kuat secara global, apalagi dengan merek-merek, terkenal lainnya seperti Nike, Adidas, Puma, dan lain sebagainya. Ini akan sangat mengancam, keberadaan, PT Sepatu Bata. Itu adalah hasil analisis kami terkait 3 analisis yang kami gunakan. Untuk selanjutnya adalah strategi bisnis yang akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Kepada Mbak Ayu dipersilakan. Baik, selanjutnya akan kami bahas mengenai strategi bisnis yang sudah dilakukan oleh PT Bata. Yang pertama merupakan strategi pemasaran. Jadi PT Bata di sini menerapkan strategi segmentasi pasar yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, khususnya pada segmen middle low dan juga middle high. Jadi produk-produk Bata itu mencakup berbagai jenis alas kaki seperti yang disebutkan tadi, yaitu sepatu casual, formal, sandal, juga sepatu olahraga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan. Jadi segmentasi pasar ini memungkinkan Bata untuk menjangkau konsumen dengan berbagai preferensi dan juga kebutuhan dari gaya hidup sehari-hari hingga kebutuhan khusus seperti sepatu olahraga. Selain itu, strategi penetapan harga. Jadi PT Bata itu dikenal dengan menawarkan harga yang juga kompetitif dan juga terjangkau. Jadi harga produk Bata ini relatif murah. Itulah yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen, terutama segmen middle low. Namun, penetapan harga ini juga menghadirkan tantangan dalam hal persepsi kualitas. Jadi beberapa konsumen masih menganggap bahwa produk Bata memiliki model yang kurang trendy dan juga kualitas yang perlu ditingkatkan. Jadi oleh karena itu, PT Bata perlu terus menyeimbangkan antara harga yang terjangkau dan juga peningkatan kualitas produk untuk mempertahankan daya saing di pasar. Kemudian dalam upaya meningkatkan citra merek dan menarik lebih banyak konsumen, PT Bata mengimplementasikan berbagai strategi promosi. Itu mereka menggunakan merek-merek tambahan seperti North Star, Bubble Gummers, Marie Claire, dan juga Weinbrenner untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi promosi ini dilakukan melalui berbagai saluran termasuk media sosial dan juga kampanye pemasaran langsung untuk meningkatkan brand awareness dan juga menarik generasi milenial yang sangat memperhatikan aspek sosial dari sebuah merek. Jadi dengan promosi yang efektif, PT Bata berupaya untuk memperkuat citra merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk efisiensi dalam distribusi sendiri, merupakan salah satu fokus utama PT Bata. Jadi perusahaan ini telah memindahkan pusat distribusinya dari Kalibata ke Purwakarta untuk meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi produk
dengan pusat distribusi yang lebih strategis. Jadi diharapkan produk-produk Bata ini dapat didistribusikan ke berbagai daerah dengan lebih cepat dan efisien. Jadi langkah ini merupakan bagian dari upaya Bata untuk memastikan bahwa produk mereka selalu tersedia di pasar dan dapat diakses oleh konsumen di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke strategi produksi. Jadi di sini untuk rantai pasokan sendiri, PT Bata memiliki jaringan produksi yang luas dan juga efisien. Jadi pabrik mereka mampu menghasilkan 7 juta pasang sepatu per tahun yang mencakup 400 model berbeda. Jadi bahan yang digunakan dalam produksi termasuk kulit, karet, dan juga plastik. Jadi jaringan produksi yang luas ini memungkinkan PT Bata untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi serta menjaga keberlanjutan operasi perusahaan. Selain itu, PT Bata juga terus mengoptimalkan rantai pasokannya untuk memastikan bahwa bahan baku berkualitas tinggi tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup. Jadi kualitas produk merupakan salah satu fokus juga untuk PT Bata. Jadi untuk meningkatkan kualitas, perusahaan melakukan survei kepuasan secara berkala. Berdasarkan hasil survei tersebut, konsumen menunjukkan bahwa model sepatu, kualitas bahan, dan juga inovasi produk yang perlu diperbaiki. Jadi meskipun kualitas produk Bata secara umum dianggap baik, perusahaan terus berupaya meningkatkan aspek-aspek ini untuk memenuhi harapan konsumen. Jadi peningkatan kualitas ini penting untuk memastikan bahwa produk Bata tidak hanya awet dan fungsional, tetapi juga mengikuti tren fashion yang berkembang. Selanjutnya, kita akan masuk ke inovasi dan juga R&D. Jadi peneliti dan pengembangan ini memainkan peran penting dalam strategi inovasi PT Bata. Jadi fokus utama R&D adalah meningkatkan model dan desain produk agar lebih sesuai dengan tren fashion yang berkembang. Jadi berdasarkan survei konsumen, lagi-lagi inovasi dalam desain produk adalah faktor penting yang perlu diperhatikan. Jadi PT Bata menyadari bahwa untuk tetap kompetitif di pasar, mereka harus terus berinovasi dan memperbarui koleksi produk mereka secara berkala. Inovasi ini tidak hanya mencakup aspek estetika, tetapi juga fungsionalitas dan kenyamanan produk. R&D di PT Bata sendiri diarahkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Lagi-lagi sama seperti yang analisis yang tadi disampaikan, jadi untuk memenuhi kebutuhan generasi milenial yang mengutamakan gaya hidup dan juga tren sosial, PT Bata diarahkan untuk mengikuti perkembangan zaman dan tren fashion. Jadi generasi milenial ini cenderung memilih produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga fashionable dan juga relevan dengan tren. Oleh karena itu, R&D di PT Bata berfokus pada pengembangan produk yang inovatif baik dari segi desain maupun teknologi. Selain itu, R&D berperan juga dalam memastikan bahwa kualitas produk memenuhi harapan konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi dalam upaya ini, kepuasan pelanggan dan juga niat pembelian ulang, PT Bata perlu terus memperhatikan aspek kualitas, nilai produk, inovasi, dan juga popularitas. Jadi penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, strategi R&D harus fokus pada peningkatan aspek-aspek ini untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, setelah tadi kita membahas mengenai strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Sepatu Bata, kita lanjut ke materi kinerja perusahaan dari PT Sepatu Bata. Untuk kinerja perusahaannya nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kinerja keuangan dan nanti yang kedua itu kinerja non-keuangan. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Bata yang kami dapat dari laman resmi bata.com, selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2023, secara keseluruhan kinerja keuangan PT Sepatu Bata itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama itu dimulai dari pendapatan yang menurun secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Nah, pada tahun 2019, pendapatan PT Sepatu Bata itu masih mencapai angka 931 miliar 271 juta dan tiap tahunnya itu menurun hingga pada tahun 2023 pendapatan PT Sepatu Bata itu hanya mencapai 609 miliar 612 juta rupiah. Nah, di tahun 2020 setelah tahun 2019 tadi,
pendapatan PT Bata itu menurun hingga 102,6%. Jadi dari awalnya 931 miliar menjadi 459 miliar saja. Kemudian dalam 5 tahun terakhir, bukannya mendapat keuntungan yang besar, PT Bata itu lebih banyak menerima kerugian dengan total kerugian sebesar 456 miliar 126 juta rupiah. Jadi dalam 5 tahun terakhir, PT Bata itu hanya menghasilkan keuntungan di tahun 2019 saja. Dan keuntungan yang mereka dapatkan hanya berkisar sekitar 23 miliar 441 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan finansial PT Bata yang diproyeksikan menggunakan NPM atau Net Profit Margin juga memiliki angka yang buruk dan sama sekali tidak optimal karena hampir setiap tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 nilai NPM-nya itu bernilai minus dan yang positif itu hanya di tahun 2019 saja yang mencapai nilai NPM 4%. Next. Kemudian kita membahas kinerja non keuangan dari PT Sepatu Bata. Nah, berbeda dengan kinerja keuangannya, kinerja non keuangan PT Sepatu Bata itu masih dikategorikan sebagai baik. Yang dapat kita lihat dari 3 indikator yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu dari kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu masih terpenuhi karena kualitas layanan yang diberikan oleh PT Bata itu masih dikategorikan dalam kategori yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Miranda dan Hasbi pada tahun 2021 mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada sepatu bata Indonesia. Adapun beberapa hal yang membuat pelanggan puas terhadap kualitas layanan PT Bata antara lain memiliki fasilitas yang menarik, nyaman, bersih, dan aman digunakan, memberi pelayanan yang akurat dan sopan kepada pelanggan, dan juga kesigapan karyawan dalam menangani keluhan pelanggan. Kemudian dari reputasi merek PT Bata sendiri, berbagai produk PT Bata itu masih memiliki citra merek yang baik, karena hingga tahun 2023, produk-produk dari PT Bata itu masih mendapat Top Brand Award. Namun seiring berjalannya waktu, nama dari PT Bata itu perlahan memudar seiring turunnya persentase Top Brand Index sepatu bata. Walaupun mereka memiliki reputasi merek yang besar, PT Sepatu Bata itu masih belum bisa untuk meningkatkan keuntungan dari kegiatan operasional mereka. Kemudian yang terakhir itu ada dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, PT Bata itu senantiasa menerapkan CSR demi kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga untuk mendukung pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Beberapa program yang dilaksanakan PT Bata itu diantaranya ialah bantuan infrastruktur pendidikan, program beasiswa, program mengajar, donasi buku dan sepatu, dan juga kegiatan olahraga dan seni. Kemudian kita masuk ke dalam tantangan dan masalah. Di tantangan dan masalah ini, PT Bata juga akan mengalami 2 tantangan, yaitu yang pertama tantangan internal dan juga yang satunya nanti ialah tantangan eksternal. Sebagai sebuah perusahaan yang sudah lama beroperasi di Indonesia, PT Bata ternyata mengalami berbagai tantangan internal yang cukup signifikan. Dimulai dari tutupnya pabrik produksi PT Bata yang ada di Purwakarta karena pembengkakan biaya operasional sehingga merugikan perusahaan. Penutupan pabrik produksi ini dilakukan untuk optimalisasi operasional perusahaan dengan mengganti skema produksi dengan menjalin kemitraan. Nah, hal ini dapat terjadi karena permintaan pelanggan terhadap produk PT Bata terus menurun sehingga kerugian itu tidak dapat dihindari. Nah, turunnya permintaan pelanggan terhadap produk PT Bata itu dapat diakibatkan karena PT Bata sendiri kurang melakukan inovasi produk dan juga akibat dari kegagalan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan
tren pasar yang terjadi secara cepat. Kemudian PT Bata itu tidak berhasil untuk melakukan regenerasi konsumen. Dahulu kan PT Bata itu terkenal karena konsumen mereka itu kebanyakan merupakan generasi X dan juga boomer. Dan di zaman sekarang generasi Gen X dan juga boomer itu sudah memasuki masa pensiun dan daya beli mereka sudah tidak sekuat dulu lagi. Sedangkan generasi yang sekarang mendominasi pasar dan memiliki daya beli yang tinggi ialah milenial dan juga Gen Z yang lebih menyukai merek lokal atau internasional yang memiliki desain dan gaya pemasaran yang lebih kekinian ketimbang produk-produk dari PT Bata yang dianggap sudah jadul dan juga ketinggalan zaman. Kemudian yang terakhir, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Bata itu masih tidak optimal karena mereka lebih mengandalkan strategi pemasaran dari toko fisik atau gerai-gerai fisik dibandingkan platform online. Padahal di zaman sekarang itu preferensi pelanggan juga turut berubah seiring berkembangnya zaman, di mana pelanggan itu lebih menyukai gaya pemasaran yang dilakukan secara online. Walaupun PT Bata memiliki media sosial dan juga situs pemasaran, namun channel-channel tersebut masih belum digunakan secara optimal oleh PT Bata. Kemudian kita masuk ke tantangan eksternal yang dihadapi oleh PT Bata. Ada beberapa tantangan eksternal yang harus dihadapi PT Bata selama beberapa tahun belakangan ini yang berdampak pada turunnya kinerja PT Bata. Yang pertama, tak dapat dipungkiri bahwa efek domino dari pandemi COVID-19 itu menjadi tantangan terbesar bagi PT Bata. Terlihat dari turunnya produksi dan kerugian signifikan yang dialami oleh PT Bata. Kemudian Kemudian itu tantangan yang selanjutnya ialah cepatnya perubahan perilaku pelanggan alas kaki. Perubahan preferensi pelanggan terhadap gaya dan juga jenis sepatu membuat tren mode yang terus berkembang, sehingga PT Bata itu dipaksa untuk dapat dengan cepat beradaptasi dan berinovasi. Kemudian dengan adanya digitalisasi juga membuat pelanggan lebih memilih untuk belanja online, sehingga menciptakan tantangan baru bagi PT Bata untuk dapat meningkatkan kehadiran mereka secara online. Kemudian dengan cepatnya perubahan perilaku dan juga preferensi pelanggan dari alas kaki, PT Bata juga harus menghadapi tantangan dari persaingan kompetitor dengan produk-produk yang memiliki desain dan gaya pemasaran yang kekinian. Karena eh, dengan persaingan kompetitor yang semakin sengit, PT Bata itu harus melakukan inovasi dan juga beradaptasi dengan perubahan tren. Karena di zaman sekarang konsumennya itu lebih banyak milenial dan juga Gen Z yang lebih memilih untuk memakai produk-produk yang memiliki desain dan gaya pemasaran yang lebih kekinian. Kemudian yang terakhir, PT Bata juga harus menghadapi tantangan dalam mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk-produknya. Karena mereka sulit untuk mendapatkan bahan baku akibat dari regulasi pemerintah. Contohnya itu pada tahun 2019 hingga 2022, bahan baku impor untuk industri alas kaki sempat terkena biaya masuk tindakan pengamanan, sehingga biaya yang perlu dikeluarkan oleh PT Bata tentu saja meningkat. Kemudian adanya kebijakan baru berupa verifikasi kemampuan industri tahun 2023 dan juga Permendak 36 tahun 2023 yang berisi bahwa industri alas kaki dikenakan pengawasan atau larangan dan pembatasan impor secara maksimal, turut menambah beban biaya bagi PT Bata karena membuat pengurusan perizinan menjadi semakin lama dan panjang. Baik, sekian tantangan internal dan juga eksternal yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, yaitu materi solusi dan rekomendasi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ini mengenai solusi dan rekomendasi. Next. Nah, untuk solusi jangka pendek yang kami rekomendasikan untuk PT Suatu Bata ini, yang pertama ada penyesuaian produk dengan preferensi pelanggan. Jadi PT Suatu Bata ini perlu memprediksi apakah
tren yang terjadi di masa depan, kemudian mereka juga perlu menyesuaikan produk mereka dengan perubahan preferensi konsumen yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tentunya pelanggan juga menentukan nih, mempertimbangkan bagaimana kualitas, kemudian desain, awetan, serta fitur produk yang ditawarkan oleh produk dari Bata. Kemudian, apabila produk tersebut memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, itu akan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga membangun loyalitas. Oleh karena itu, PT Sepatu Bata perlu memastikan relevansi produk mereka di mata pelanggan agar tetap bersaing dengan kompetitor dan bahkan meningkatkan pangsa pasar. Nah, rekomendasi yang kedua itu ada rebranding untuk produk dari perusahaan Bata. Nah, rebranding di sini ini merupakan proses mengubah tampilan, identitas atau citra suatu produk yang sudah ada yang ditujukan untuk memberikan kesan yang baru atau memperbarui persepsi pelanggan terhadap suatu brand. Nah, jadi PT Sepatu Bata ini perlu meningkatkan aktivitas mereka di media sosial untuk merancang ulang brand image yang kemudian mempertahankan hubungan pelanggan serta menyoroti produk dengan desain yang lebih modern. Nah, salah satunya ini dengan membagikan konten kayak kekhasan produk, kemudian tutorial styling sepatu, dan juga inspirasi fashion, yang mana hal tersebut itu masih berkaitan dengan produk-produk yang ditawarkan dari perusahaan sepatu Bata ini. Kemudian perusahaan juga bisa meluncurkan kampanye digital dengan menggunakan hashtag atau slogan atau juga tagline mereka untuk meningkatkan kesadaran merek di platform media sosial seperti Instagram maupun TikTok, yang mana platform tersebut itu sesuai dengan target audiens produk mereka. Nah, selain menjadi alat promosi, penggunaan media sosial ini juga menjadi perantara untuk memperoleh feedback langsung dari pelanggan, yang mana ini akan berguna dalam mendukung proses rebranding produk dari perusahaan Bata agar sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya juga perusahaan dapat menggait influencer, yang mana influencernya ini disesuaikan ya dengan industri fashion dan juga lifestyle yang mencerminkan dari nilai-nilai produk perusahaan Bata. Nah, tujuannya apa? Ini untuk lebih meyakinkan dari proses rebranding, yang mana untuk mencapai keberhasilan dalam memperbarui cerita merek perusahaan Bata. Selanjutnya itu ada pengoptimalan penjualan, yaitu secara online. Jadi di era digitalisasi saat ini, PT Sepatu Bata itu harus menyesuaikan dengan perubahan konsumen yang beralih dari belanja konvensional menjadi secara online. Nah, untuk mencapai hal ini, perusahaan Bata itu dapat menyediakan dan mengoptimalkan penjualan secara online dengan memanfaatkan platform e-commerce terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop, yang mana ini memiliki jumlah pengunjung yang besar sehingga dapat menjangkau konsumen secara luas bahkan tanpa batas. Selanjutnya, untuk menarik perhatian konsumen, PT Sepatu Bata juga bisa memberikan voucher diskon untuk pembelian online untuk waktu-waktu tertentu, sehingga ini lebih menarik bagi konsumen dibanding untuk berbelanja di toko fisik. Selanjutnya, ini perusahaan Bata juga perlu memaksimalkan pemanfaatan fitur-fitur khusus yang disediakan oleh masing-masing platform e-commerce seperti fitur Shopee Live untuk Shopee, yang mana dengan fitur ini memberikan ruang interaksi langsung antara penjual dan pembeli untuk bertanya jawab mengenai detail produk secara real time selama sesi streaming. Nah, dengan pendekatan ini, perusahaan sepatu Bata ini dapat mengoptimalkan pengalaman belanja online konsumen dan meningkatkan penjualan secara signifikan, yang pada akhirnya mereka dapat membantu mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh PT Sepatu Bata dari sisi penjualan secara di toko fisik ya. Selanjutnya, mengenai solusi jangka panjang yang kami rekomendasikan, yaitu ada
mendiversifikasi produk. Jadi dalam upaya ini, langkah awal yang perlu dilakukan oleh PT Suatu Bata adalah meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan desain alas kaki yang lebih modern, stylish, inovatif, dan bahkan ramah lingkungan. Ya misalnya saja menggunakan bahan-bahan yang daur ulang untuk produk-produk yang diproduksi. Selain itu, penelitian tersebut juga perlu mempertimbangkan teknologi terbaru dalam teknologi alas kaki seperti mungkin sol yang lebih nyaman. Kemudian langkah berikutnya itu adalah peluncuran lini produk baru. Jadi selain produk-produk yang diproduksi itu ada flat, kemudian heels, sepatu hak tinggi, sandal, sneakers, sepatu olahraga, dan wedges. Jadi untuk beberapa rekomendasi produk yang perlu dikembangkan oleh perusahaan Bata adalah aksesoris alas kaki, kemudian sepatu khusus olahraga, kemudian yang memang perusahaan sudah memproduksi untuk sepatu untuk olahraga, tapi kurang lebih mendetail untuk sepatu-sepatu khusus. Nah, untuk selanjutnya ada sepatu vegan dan alas kaki yang dihasilkan dengan kolaborasi, misalnya dengan desainer terkenal atau ternama yang limited edition dan eksklusif. Nah, setelah itu, perusahaan Bata perlu menguatkan strategi pemasaran yang efektif untuk mengenalkan produk-produk tersebut. Yang kedua ada mengoptimasi rantai pasokan, yang mana perusahaan Bata ini perlu mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan, yang mana itu meliputi peninjauan ulang lokasi pabrik dan distribusi untuk memastikan lokasi yang strategis dan biaya operasional yang lebih rendah. Jadi penutupan pabrik yang tidak efisien dan konsolidasi produksi ke fasilitas yang lebih efisien itu bisa mengurangi biaya produksi secara signifikan, namun memerlukan perawatan dan implementasi secara bertahap untuk meminimalkan gangguan operasional. Yang ketiga ada menjalin kemitraan global, yang mana ini perusahaan perlu mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan produsen maupun pemasok global untuk mendapatkan akses ke bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Selain itu, perusahaan juga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan produksi, kemudian mengurangi lead time, dan meningkatkan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, itu ada perusahaan perlu berinvestasi pada teknologi untuk memproduksi dari produk Bata, yaitu seperti otomatisasi dan digitalisasi dalam proses produksi guna meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi produk, serta dapat membantu dalam pengolahan stok yang lebih baik dan merespon cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Nah, untuk selanjutnya, itu mengenai kesimpulan. Next. Nah, jadi PT Suatu Bata ini merupakan perusahaan produsen alas kaki yang dirintis sejak tahun 1894 dan beroperasi di Indonesia itu mulai tahun 1931. Nah, meskipun mereka ini memiliki merek global yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, PT Suatu Bata ini menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang cukup signifikan, seperti penurunan penjualan, citra produk yang kurang, dan persaingan produk yang ketat. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan sepatu Bata ini perlu melakukan penyesuaian strategis melalui penyesuaian produk dengan tren pasar, kemudian rebranding, dan optimalisasi penjualan secara online. Selain itu, diperlukan diversifikasi produk, optimasi rantai pasokan, kemudian kemitraan global, dan investasi dalam teknologi manufaktur adalah solusi strategi jangka panjang yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan dari perusahaan sepatu Bata. Nah, dengan demikian, perusahaan itu dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika pasar untuk memperhatikan posisinya sebagai market leader dalam industri alas kaki di Indonesia. Sekian, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya atas penjelasan dan presentasinya. Sekian, Bu Nindya, presentasi dari kami kelompok 6
Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.